Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang solih dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga kalian di rumah tetap sehat, bersemangat, dan tidak pernah menyerah. Oh iya, bagaimana liburannya kemarin? Lama ya liburannya, lumayan 1 bulan. Semoga 1 bulan kemarin kalian liburan bermanfaat ya, bukan sekadar liburan terbuang waktunya percuma, tapi bermanfaat. Mungkin di antara kalian ada yang murojaah, ada yang belajar. Masya Allah, saya senang sekali mendengarnya. Semoga bisa terus ditingkatkan semangat belajarnya, semangat menuntut ilmunya. Masya Allah. Ya, kita semua tahu hari ini kita berada dalam kondisi yang kurang baik ya, kurang bagus, dimana pandemi masih berlangsung gitu ya, wabah penyakit masih berlangsung, dan virus COVID-19 juga menyebar. Bahkan kalau dilihat dari berita, angka-angka orang yang sakit karena COVID juga meningkat. Oleh karena itu, Ustazah berharap kalian semua di rumah menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, juga pola makan yang sehat. Jangan lupa makanannya yang bernutrisi ya, ada proteinnya, kalian bisa makan ikan ataukah telur, ada vitaminnya dari buah-buahan, sayuran ya, serat. Jadi jangan membiasakan tidak suka dengan buah-buahan dan tidak suka dengan sayuran, karena itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Selain pola makan yang sehat tadi, jangan lupa kalian juga harus istirahat yang cukup ya, jangan banyak main. Kemudian juga olahraga, kalau bisa olahraga supaya sehat. Termasuk juga karena hari ini virus itu nggak bisa ya, belum bisa diatasi. Oleh karena itu, untuk menjaga diri kita dan keluarga, kalian jangan keluar rumah kecuali hal yang mendesak. Ada hal yang mendesak ya. Jadi stay at home, di rumah aja ya, belajar di rumah, bermain di rumah sama adik-adik atau sama kakak-kakak gitu ya. Nah, kalau ada hal yang mendesak harus keluar rumah, jangan lupa kalian pakai masker. Penting ya, pakai masker. Dan kalau habis memegang sesuatu ya cuci tangan atau pakai hand sanitizer-nya ya. Dan ketika bertemu dengan orang harus menjaga jarak agar kitanya tetap sehat, terhindar dari virus tersebut begitu. Ustazah tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian semua agar tetap mematuhi prosedur kesehatan ya, karena itu juga untuk kebaikan kita bersama, kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman semua, dan juga untuk manusia secara keseluruhan gitu. Kalau kita taat pada peraturan kesehatan, insya Allah semoga pandemi ini bisa berlalu dan kita semua bisa berkumpul kembali, belajar bareng, bertatap muka gitu. Amin, semoga itu tidak lama lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang geografi, mengenal mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat dilihat dari tempat tinggal mereka. Jadi kan kalau ngelihat tempat tinggal masyarakat, maka kita bisa mengidentifikasi atau mencirikan bahwa mayoritas atau kebanyakan masyarakat di situ memiliki pekerjaan apa. Contohnya begini, di kawasan pantai misalkan, dipastikan atau kebanyakan orang-orang yang tinggal di sekitar pantai atau tepi pantai itu, kebanyakan mereka memiliki pekerjaan atau mata pencarian sebagai pelaut atau nelayan. Karena kan mereka tinggalnya di pantai, dekat laut ya kan, dan di laut itu kan banyak ikan. Nah, itu sangat memudahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencukupi kebutuhan hidup mereka. Maka pekerjaan yang sangat masuk akal gitu ya, itu adalah sebagai nelayan yang mencari ikan di laut. Laut itu luar biasa, laut itu banyak sekali kekayaan alamnya. Di Indonesia, laut kita itu terbentang luas karena negara Indonesia itu sebagai negara kepulauan, ya kan, yang dipisahkan oleh lautan-lautan. Nah, di lautannya itu banyak sekali kekayaan. Ada ikan, ya, ada terumbu karang,
ada rumput laut dan yang lainnya begitu. Nah, oleh karena itu biasanya masyarakat yang ada di sekitar pantai banyak juga yang memiliki pekerjaan atau mata pencarian sebagai nelayan, dan kita juga para nelayan itu memudahkan kita untuk mencukupi kebutuhan protein kita, ya kan? Kalau nggak ada nelayan kita susah makan ikan, karena nelayan itulah yang mereka itu mengambil ikan dari laut, ya, dari tengah laut, kemudian dijual ke pasar dan dibeli oleh ibu kita. Dan kita bisa memakan ikan yang mengandung protein yang sangat tinggi, dan kita jadi sehat. Ketika kita sehat, kita bisa belajar dengan tenang, dengan semangat, serta ibadahnya juga demikian. Tenang, semangat juga ibadahnya, kan luar biasa. Nah, bagi masyarakat yang tinggalnya di daerah pegunungan, ya, kan di daerah pegunungan itu adalah daerah yang tanahnya sangat subur. Kenapa subur? Karena salah satunya adalah ketika gunung itu aktif atau berapi yang memuntahkan laharnya, kemudian dari abu vulkanik yang dimuntahkan oleh gunung tersebut itu membuat tanah di sekitarnya subur, sehingga tanah-tanah di sekitarnya itu kebanyakan ditanami oleh berbagai macam jenis tanaman, apakah itu sayuran ataukah buah-buahan. Oleh karena itu, biasanya orang-orang yang tinggal di sekitar gunung, mereka itu banyak yang memiliki pekerjaan atau bermata pencarian sebagai petani atau ya berkebun gitu tadi, ya, yang mereka tuh bisa mencukupi kebutuhan sayuran bagi kita, buah-buahan bagi kita gitu, yang mereka berkebun, ya, menanam sayuran, menanam buah-buahan, kemudian dijual ke pasar, akhirnya kita bisa membelinya dan mengkonsumsinya, dan kita jadi sehat karena kita memakan sayuran tadi, buah-buahan tadi. Luar biasa kan? Alhamdulillah, kita bersyukur ada petani-petani yang mereka itu ikhlas menanam tanaman-tanaman yang kita butuhkan, yang mengandung nutrisi atau gizi yang sangat baik untuk tubuh kita. Masya Allah. Siapa yang pernah tinggal di gunung atau di daerah gunung? Atau pernah nggak kalian mencoba untuk pergi ke gunung dan melihat pemukiman-pemukiman di sekitar gunung? Bisa terlihat kan? Di antara mereka itu kebanyakan bercocok tanam atau kita sebut sebagai petani, ya. Selain dua kawasan tadi yang sudah Ustazah sebutkan, ada juga kawasan lainnya, ya. Ada kawasan industri misalkan. Di kawasan industri itu biasanya ada kompleks perumahan yang industri gitu, ya. Jadi kompleks perumahan itu memang dibuat khusus untuk karyawan atau pekerja atau bos-bos yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi ada kompleks perumahan industri tadi, sehingga ketika kita melihat, contohnya gini, kalau di Cilegon kan, kalau di Banten itu kan ada daerah kawasan industri, ya, seperti Cilegon. Di situ banyak terdapat pabrik-pabrik. Nah, dan orang-orang yang bekerja di situ biasanya, dan banyak orang luarnya, artinya luar daerah, sehingga mereka butuh tempat tinggal. Makanya perusahaan itu membuat kompleks perumahan bagi karyawan yang bekerja di industri atau di pabrik tersebut, sehingga ketika kita melihat, oh, ini adalah kompleks perumahan Krakatau Steel. Nah, dari namanya saja kita bisa melihat bahwa, oh, ini kompleksnya khusus untuk orang-orang yang bekerja di Krakatau Steel. Apakah dia sebagai karyawan biasa atau staf administrasi, ataukah sebagai manajer atau yang lain. Jadi kita bisa mengidentifikasi, mencirikan jenis pekerjaan yang ada di kompleks tersebut berdasarkan jenis kawasan tempat tinggal mereka gitu. Selain kawasan tempat tinggal di pinggiran pantai atau di pegunungan atau di kawasan industri, ada juga loh kompleks perumahan dosen. Nah, kalau di Serang itu kan ada tuh kampus negeri yang besar di Serang, di Banten, yaitu Universitas Negeri Tirtayasa. Di belakang Untirta itu ada kompleks Untirta. Nah, dulu itu memang diperuntukkan bagi
dosen-dosen yang mengajar di Untirta. Jadi kalau kita melihat bahwa itu adalah kompleks dosen gitu ya, maka kita bisa mengenal bahwasanya dosen itu adalah salah satu jenis pekerjaan gitu. Jadi beliau sebagai dosen, atau ada juga yang kemudian yang tinggal di komplek dosen itu bekerjanya sebagai staf di Untirta. Ada juga loh kompleks perumahan guru untuk guru. Jadi kalau melihat ini adalah kompleks perumahan guru mana gitu atau guru, nah itu kan udah ketahuan dan kita bisa tahu gitu bahwa pekerjaannya orang yang tinggal di sini adalah guru. Masya Allah, tadi sudah banyak banget ya jenis pekerjaan masyarakat dilihat dari kawasan tempat tinggal mereka. Kalau orang-orang atau masyarakatnya tinggal di pinggiran pantai, banyak yang jadi nelayan karena deket laut. Walaupun tidak semuanya nelayan, bisa jadi dia pedagang karena deket laut, pantai, kan banyak wisatawan yang datang, akhirnya berjualan baju, berjualan pernak-pernik atau yang lainnya, atau bisa jadi sebagai petani garam gitu. Kan bisa aja ya. Kalau melihat kawasan industri ya, industri kayak di Cilegon itu kan industri baja dan ada kompleks perumahan industrinya, maka kita bisa mengenal pekerjaan orang-orang yang tinggal di kawasan itu adalah sebagai karyawan pabrik misalkan. Selain itu juga kalau tinggalnya di pegunungan ya, kebanyakan mereka adalah bertani, atau ada juga kompleks, misalkan kompleks perumahan dosen, kompleks perumahan guru, ya kan? Suka ada, maka kita bisa mengenal jenis pekerjaan tersebut dari kawasan tempat tinggal mereka. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak sih jenis pekerjaan yang lainnya, tapi untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Kita mengenal jenis pekerjaan dilihat dari sisi dilihat dari kawasan tempat tinggal mereka. Nah, itu tadi pelajaran kita geografi, yaitu mengenal jenis-jenis pekerjaan atau mata pencaharian berdasarkan kawasan tempat tinggal mereka. Sudah paham kan? Masya Allah. Baik, karena sudah dijelaskan semua, semoga kalian paham, insya Allah ya. Jadi Ustazah pamit undur diri dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.